جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama besar ahli fikih dan pakar hadis kelahiran Uzbekistan, Imam Abu Laits As-Samarqandi, wafat pada tahun 373 Hijriah. Diceritakan kisah seorang anak dan ayah yang berebut jihad di perang Badar untuk menemani Rasulullah SAW. Imam Abu Laits menceritakan kisah ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Untuk diketahui, Perang Badar Al-Kubra merupakan perang yang paling bersejarah dan menentukan masa depan Islam. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi dan dikenal sebagai perang ideologi bertemunya dua kekuatan, yaitu pasukan muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW memanggil kaum muslimin yang mampu berperang untuk terjun ke perang Badar, terjadi dialog menarik antara Sa'ad bin Kaitsama dengan ayahnya yang bernama Kaitsama radhiyallahu anhu. Pada saat itu, panggilan perang tidak begitu mengherankan bagi para sahabat. Kaum muslimin sudah tidak asing bila dipanggil untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan berjihad fisabilillah. Kaitsama berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku akan keluar untuk berperang dan kau tinggal di rumah menjaga wanita dan anak-anak." Sang anak pun Sa'ad berkata, "Wahai ayahku, demi Allah, janganlah engkau berbuat seperti itu, karena keinginanku untuk memerangi mereka lebih besar daripada keinginanmu. Engkau telah berkepentingan untuk tinggal di rumah, maka izinkan aku keluar dan tinggalkan engkau di sini, wahai ayahku." Mendengar itu, Kaitsama marah dan berkata kepada anaknya, "Engkau membangkang dan tidak menaati perintahku?" Sa'ad menjawab, "Allah mewajibkan aku berzihad dan Rasulullah SAW memanggilku untuk berangkat berperang. Sedangkan engkau meminta sesuatu yang lain padaku. Sehingga bagaimana engkau rela melihat aku taat kepadamu, tetapi aku menentang Allah dan Rasulnya?" Maka Kaitsama berkata, "Wahai anakku, apabila ada di antara kita harus berangkat satu orang baik, kau maupun aku, maka dahulukanlah aku untuk berangkat." Sa'ad menjawab, "Demi Allah wahai ayahku, kalau bukan masalah surga, maka aku akan mendahulukanmu." Kaitsama tidak rela kecuali melakukan undian di antara dia dan anaknya, sehingga terasa lebih adil. Hasil undian menunjukkan bahwa Sa'adlah yang harus turun ke perang Badar. Dia pun turun ke perang Badar dan mati syahid. Mendengar kematian putranya, Kaitsama berangkat menuju medan pertempuran. Awalnya Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Namun setelah Kaitsama berkata sambil menangis, akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan. "Wahai Rasulullah, aku ingin sekali terjun dalam perang Badar. Lantaran inginnya aku harus mengadakan undian dengan anakku. Tetapi ia yang memenangkannya, sehingga dia yang mendapatkan mati syahid. Kemarin aku bermimpi di mana di dalamnya anakku berkata kepadaku, 'Engkau harus menemani kami di surga.' Dan aku telah menerima janji Allah. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku rindu untuk menemaninya di surga. Usiaku sudah lanjut
dan aku ingin berjumpa dengan Tuhanku. Setelah diizinkan Rasulullah SAW, Kaitsama bertempur hebat hingga akhirnya mati syahid di perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya berjumpa dengan anaknya di surga. Subhanallah. Semoga kisah yang mengharukan sekaligus menakjubkan, keinginan anak dan ayah yang berzihad di medan perang menemani Rasulullah SAW mendapatkan ridha Allah dengan balasan surga. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berzihad di jalan Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad dalam Islam adalah memerangi orang kafir dan berusaha dengan sungguh-sungguh dengan jiwa dan raganya dalam menegakkan agama Allah. Jihad dalam Islam menempati posisi tertinggi dalam agama Islam. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang duduk-duduk dan beliau bersabda kepada para sahabat, dan sahabat pun bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Rasulullah bersabda, "Tidak ada amalan yang mampu menandingi jihad." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Jihad dalam Islam adalah memerangi orang kafir dan mencurahkan segala tenaga dan pikiran serta jiwa raga dalam menegakkan agama Allah. Suatu ketika Rasulullah ditanya ke para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak ada amal yang mampu melebihi jihad." Beliau menyebutkannya 3 kali. Dalam hadis lain disebutkan bahwa surga berada di bawah kilatan pedang, yakni jihad. Dan di dalam surga terdapat 100 tingkatan, jarak 1 tingkat dengan 1 tingkat lainnya bagaikan bumi dan langit. Tidak ada orang yang mencapai derajat tertinggi kecuali orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis banyak menerangkan tentang keutamaan jihad, banyak sekali. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.